Nah, maka tadi sudah saya sampaikan perlu kejelasan lewat aturan yang ada, tidak subjektif dalam memandang ini politik uang, ini bukan politik uang. Kita bedakan mana yang politik uang, mana yang biaya politik, dan seterusnya itu. Nah, ini jelas. Lalu terakhir, bagaimana pandangan tarjih? Sejauh yang saya ikut merumuskan di dalamnya dan pembahasan selama ini, substansinya itu sudah jelas. Tinggal hanya menambahkan data empiriknya. Ada yang mengusulkan perlu ada data statistiknya, ada yang mengatakan perlu menambahkan kalimat yang lebih tegas sehingga tidak multitafsir. Tapi esensinya sama, bahwa money politik dalam pengertian yang sungguhnya itu adalah sebuah penyelewengan dan hukumnya haram. Nah, disitulah kemudian dalam rumusan fatwa itu ditegaskan, bayaninya, burhani maupun irfaninya itu secara spiral triadik itu dijelaskan secara utuh, termasuk ayat-ayat umum yang digunakan. Nah, kemudian hadis-hadis Nabi, termasuk juga kaidah-kaidah dan takrif atau definisi para ulama dari berbagai sumber-sumber yang muktabar. Antara lain kalau bicara tentang korupsi termasuk money politik, salah satunya Al-Baqarah 188 itu. Sekalipun tidak bisa secara spesifik. Nah, tetapi kan nanti ada hadis yang menjelaskan lagi secara lebih spesifik, yaitu wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Kata batil di sini ya antonim dari hak. Maka segala tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama, ya itulah batil. Nah, sementara agama mengatakan la'ana Rasulullah SAW ar-rasi wal murtasi. La'ana yang digunakan. Nah, kata la'ana itu kalau kita bandingkan dengan bahasa hukum, di atasnya bahasa hukum. Itu di atasnya bahasa hukum. Maka la'ana itu menyangkut di situ kesadaran spiritual, kesadaran yang bersifat moral dari seseorang itu. Maka dia di atas bahasa hukum yang sering kita sebut dengan etik. Maka jangan sampai mengatakan dasar etik. Itu etik itu di atas bahasa hukum. Gitu. Nah, kemudian juga An-Nisa 29-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ada aksi reaksi, ada interaksi di dalamnya. Maka dua pelaku kebatilan, ar-rasi wal murtasi. Di situ dua hal yang bersifat kausalitas. Nah, disinilah kemudian hadis Nabi dengan berbagai matan atau redaksi matan hadis yang menunjukkan itu. Solusinya apa? Saya menyampaikan ketika diminta 2 kali di ICRC, Palang Merah Internasional wilayah Asia dan Timur Leste. Pertama saya mengisi di Senggigi, kemudian yang kedua itu di Bandung. Salah satu yang kita bicarakan adalah korupsi itu tidak hanya menyangkut masalah kenegaraan, masalah donasi bantuan sosial pun juga banyak praktek korupsinya. Sehingga ICRC Palang Merah Internasional itu kalau Pak pimpinannya di Asia dan Timor Leste itu Mbak Armstrong itu dari Jerman. Nah, itu kita bicara. Maka saya kemudian mengusulkan pada forum itu perlu adanya apa yang disebut dengan fikih transparansi, yang saya menyebutnya dengan fikih syafafiyah. Nah, di sini kelemahannya sungguhnya sehingga praktek koruptif itu terjadi. Apa itu fikih transparansi atau syafafiyah itu? Kalau kita membaca literatur dari kitab yang berbicara tentang transparansi pengelolaan dana sosial dan lain sebagainya, itu dikatakan as-syafafiyatu hiya aksus sirriyah fi majalati siyasah, disebutkan di situ bahwa transparansi itu merupakan kebalikan dari kerahasiaan, baik pada bidang politik, wa ilmil akhlak maupun dalam persoalan etika, wal a'mal ataupun dalam persoalan perbuatan-perbuatan artinya amaliyah secara umum, atau yang termasuk di situ wal idarah wal qanun wal iktisad. Artinya bahwa
Transparansi itu dibutuhkan untuk menghindari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Kalau orang tidak transparan dalam menjalankan regulasi yang ada, ya pasti akan terjadi penyimpangan. Maka diperlukan di situ human capitalnya dan lain sebagainya. Penting di situ. Nah, kapan kemudian transparansi itu terjadi? Dalam kitab-kitab yang ada, dan ini sengaja saya menyusun kitabnya, kalau mencuplik dari kitab, karena kalau diregulasi kan sudah umum sekali ya. Artinya hazanah Islam berbicara tentang persoalan transparansi dan akuntabilitas itu luar biasa. Dalilnya, pendekatannya, terminologis. Maka di sini dikatakan kapan transparansi itu bisa terjadi? Yakunul fi'lu min nasab sifafan idza kana al-ma'lumat haulahu mutawafiran wadihan. Suatu tindakan itu bisa disebut transparan jika informasinya itu luas, bisa diakses oleh siapapun. Wadih di situ. Cetok, weloy. Jadi orang bisa melihat. Nah, kalau dalam sistem kenegaraan ya kan sudah alat digital macam-macam itu mestinya digunakan sehingga orang bisa melihat. Nah, termasuk juga nanti penyelenggara pemilu. Apakah sudah transparansi? Itu sudah dilakukan sejak proses awalnya. Termasuk juga data-data calon pemilih itu sudah transparan belum? Bisa diakses atau tidak? Akuntabel atau tidak? Ini menjadi persoalan. Maka kata kuncinya adalah akuntabilitas dan transparansi. Kalau itu ditegakkan bisa meminimalisir bahkan menghilangkan praktek-praktek koruptif itu. Paling tidak masif atau tidak terjadi secara begitu masifnya.